Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Udah siap untuk belajar? Siap. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ya, ada yang tahu kenapa? Oh, Aminah. Ada yang tahu kenapa? Tidak tahu. Oh, nggak tahu. Berarti ada tanpa keterangan ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa agar kita dimudahkan dalam belajar dan mudah-mudahan kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan Aliza selaku ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Doa dimulai. Meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Siap ya? Siap. Kuatkan suaranya dengan semangat. Indonesia
Oke, silakan boleh duduk. Silakan kalian siapkan buku pelajarannya. Dikeluarkan. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sudah disiapkan semua perlengkapannya, alat tulisnya, buku paketnya, silakan dikeluarkan. Yuk. Bapak mau semuanya hadir secara penuh, pikirannya fokus terhadap pembelajaran, tidak ada yang pikirannya jalan-jalan keluar. Ya, semuanya harus hadir secara penuh di sini, baik orangnya maupun pikirannya, supaya kalian lebih fokus dalam belajar sehingga apa yang akan disampaikan hari ini kalian semua dapat pahami. Sudah siap semuanya? Oke. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang majas. Ada berapa majas yang kita pelajari kemarin? Ada 3. Apa aja? 1. Metafora, personifikasi, sama hiperbola. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru. Namun sebelumnya Bapak mau tanya, pernah nggak kalian beli makanan lalu di situ ada urutan-urutan cara memasaknya? Pernah? Apa nak? Makan apa contohnya? Mie apa? Mie instan. Ya, di kemasan mie instan itu ada urutan-urutan cara memasaknya. Nah, materi ini yang akan berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu? Ada yang udah baca kemarin di rumah? Berkaitan dengan apa? Yang akan kita pelajari berarti tentang apa? Teks? Iya, betul. Teks prosedur. Oke, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan dulu di sini. Bapak sudah siapkan PowerPoint-nya. Silakan nanti kalian boleh baca. Perhatikan sambil Bapak jelaskan. Oke ya, tadi kita sudah baca doa. Oke, sebelum kita belajar, di sini ada kesepakatan kelas yang harus kita taati. Yang pertama adalah mengikuti pembelajaran dengan fokus dan sepenuh hati. Kalian hadir ke sini untuk belajar, jadi diharapkan pikirannya pun terfokus kepada pelajaran. Jadi tidak kemana-mana pikirannya. Lalu yang kedua, mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan pembelajaran. Ya, artinya ketika Bapak menjelaskan, tolong perhatikan Raka. Ya, tolong perhatikan. Lalu perhatikan. Ribut boleh nggak? Ngobrol boleh nggak? Bolak-balik ke toilet boleh nggak? Jangan ya deh ya. Tuh ya. Kemudian sekali lagi, Bapak harap semuanya hadir secara penuh di sini. Ya. Ya. Masih ingatkah kamu dengan kosakata baru dalam satu teks sama awalan me? Ya, kemarin kita sebelum itu kan belajar tentang awalan membeli, ya, mencuri, memasak.
Ya, masih ingat ya? Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah memahami pengertian ciri-ciri, jenis, struktur, dan contoh teks prosedur. Yang kedua, menyelesaikan permainan interaktif berbasis teks prosedur secara kolaboratif. Yang ketiga, membuat karya sederhana berdasarkan teks prosedur yang disediakan guru. Oke, ya. Nah ini, perhatikan pengertian teks prosedur. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau tahapan cara membuat sesuatu. Tadi kan di awal Bapak kasih contoh terkait dengan yang ada di kemasan instan ya. Masih ada yang ingat gimana tuh tahapannya? Yang pertama apa dulu? Buka bungkus mie instan. Lalu yang kedua apa lagi ya? Hah? Siapkan apa bahannya, alat dan bahannya apa dulu? Panci. Apa dan? Ada dulu coba. Apa dan? Panci. Mangkok. Sendok. Air. Kayak gunting nggak? Iya, buat guntingan ya. Setelah itu apa tadi? Aliza coba apa aja? Satu. Buka bungkus mie instannya. Kedua. Apa? Masak airnya dulu nggak? Dimasak airnya dulu nggak? Masak airnya dulu ya. Masak airnya ditaruh di atas kompor. Lalu setelah mendidih baru masukkan mie instan. Baru kita buka. Bumbunya dimasukkan ke dalam mangkuk. Setelah itu tunggu mie-nya matang. Setelah matang, tuang mie ke dalam mangkuk. Baru diaduk dulu. Diaduk apa enggak? Diaduk. Setelah itu baru siap di. Nah, itu kan harus berurutan. Coba kalau sekarang mie-nya dimasukin ke mangkok dulu baru disiram. Matang nggak kira-kira? Nah, seperti itu. Nah, artinya di sini teks prosedur artinya harus sesuai dengan urutan. Ya, kamu membuat sesuatu harus sesuai dengan urutan. Nah, teks prosedur ini dijelaskan secara runtut dan urut dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas. Gak usah panjang-panjang tadi. Alat dan bahan, kompor, panci buat masak air, gunting, mangkok. Nah, seperti itu. Gak usah panjang. Lalu, tadi yang pertama apa? Masak air di atas kompor, tunggu sampai mendidih. Secara singkat saja, nggak usah panjang-panjang, ya, untuk urutannya. Lalu tujuan di sini adalah tujuan dari teks prosedur adalah teks prosedur bertujuan memberi petunjuk bagi pembaca tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Sebelum kamu baca, kamu tahu nggak cara masak mie? Belum tahu kan kalau kamu kan? Pasti kamu juga dikasih tahu sama mama ya di rumah. Nah, selain dikasih tahu sama mama, berarti kamu juga tadi bisa membaca teks prosedur yang ada. Atau misalkan kamu di rumah punya set-top box, pernah punya STB. Nah, kamu tahu nggak cara nyalainnya? Enggak kan? Tapi kalau sekarang udah tahu belum? Nah, kamu baca dulu kan di buku di kemasannya itu ada di situ cara-cara mengoperasikan set-top box. Pertama diapain dulu? Hubungan ke televisi, sambungan ke antena. Kalau mau dinyalain baru tinggal colokin di stop kontak baru bisa nyalakan. Kalau kamu nggak tahu nggak bisa nonton TV di rumah. Ya, nah tujuannya ada tadi sekali lagi memberi petunjuk tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas. Ya, nah selain itu teks prosedur juga memberitahu kita langkah-langkah yang benarnya seperti apa. Contohnya tadi kan kalau masak mie, kalau bumbunya langsung campur ke air, kira-kira enak nggak? Ya, bisa jadi airnya kebanyakan, bisa jadi rasanya asin karena airnya terlalu sedikit, ya kan? Kalau udah dimangkok, ketika udah dituang, ternyata asin, tinggal ditambah air, seperti itu. Ya, berarti ini harus benar-benar untuk memberitahu membaca untuk hal-hal yang benar. Nah ini ya, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama adalah
berisi langkah-langkah suatu kegiatan. Yang kedua, ditulis dalam bentuk poin. Yang ketiga, menggunakan kalimat saran atau larangan. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, disusun secara sistematis. Dan yang keenam, memuat tahapan kegiatan yang berurutan. Boleh diingat-ingat ya, boleh sambil dicatat. Ya. Oke, selanjutnya. Nah ini, teks prosedur ada 3 macam. Ya, ada teks prosedur sederhana, ada teks prosedur kompleks, dan teks prosedur kompleks. Nah, ini yang sederhana seperti yang tadi tuh. Yang kita masak teks prosedur, cara memasak mie instan, ya. Oke. Lalu teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang bersifat rumit dan cukup kompleks. Contohnya adalah cara memasak rendang, kan banyak, mulai dari awal. Kalau masak mie kan cuma beberapa tahapan kan. Ya, mungkin cara masak rendang. Kalau sop ayam mungkin lebih mudah, ya. Tapi kalau rendang ini lebih lama, lebih banyak. Lalu ada teks prosedur protokol. Contohnya dari itu, dalam membuat mie instan, boleh bebas mau milih mie-nya dulu, mau nuang bumbunya dulu, sebetulnya boleh. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya akan Bapak beri satu video pembelajarannya ya. Perhatikan di sini. Perhatikan video di sini. Nanti akan Bapak beri satu LKPD yang harus kalian kerjakan. Silakan perhatikan dulu. Perhatikan dengan baik. Halo anak semua, kembali lagi dengan channel Bita Online. Bagaimana kebaikan semua? Pastikan. Benar-benar sehat, tetap ceria dan tentunya punya semangat lagi belajarnya. Nah, anak sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bita Online. Semua, di video pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5 kurikulum merdeka, yaitu di bab 3 di bagian teks prosedur. Nah, anak, ini semua ada di halaman 64 sampai 68 di buku kalian ya, anak. Nah, sekarang apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembahasannya. Belajar baik-baik ya, anak. Yuk kita mulai ke bagian pembacaan anak-anak. Tentang kalian apa sih arti teks prosedur itu? Nah, anak perlu kalian ketahui teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Nah, jadi teks prosedur ini merupakan tulisan yang memuat petunjuk-petunjuk secara urut untuk menghasilkan suatu karya. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi di bawah ini untuk memahami teks prosedur dengan lebih rinci, anak-anak. Nah, ini
kegiatan yang berurut. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir yaitu menggunakan kata kerja yang aktif. Nah, seperti yang tadi sudah Kakak jelaskan ya anak, ini merupakan ciri-ciri teks dari teks prosedur. Kemudian anak-anak, yang harus kalian pahami juga, kapan kita menggunakan teks prosedur? Nah, kita menggunakan teks prosedur itu misalnya saat membuat resep makanan. Yang kedua, menjelaskan aturan permainan. Yang ketiga, membuat panduan eksperimen sains. Dan yang keempat yaitu memberikan arah atau panduan. Nah, ini merupakan saat-saat yang perlu kita menggunakan teks prosedur. Anak-anak, lanjut kita ke urutan teks prosedur. Nah, sebelumnya tadi kita sudah sama-sama membahas ya anak. Urutan teks prosedur itu dimulai dari yang pertama dari judul, yang kedua alat dan bahan, dan yang ketiga langkah pembuatannya yang penting anak-anak, dan yang terakhir tips-tips atau kesimpulan untuk membaca. Nah, ini merupakan contoh ragam teks prosedur. Nah, teks yang pertama ini contohnya itu judulnya di sini adalah cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu potongan buah, air, dan es batu. Nah, karena kita akan membuat jus buah mangga ini ya anak ya, jadi kita perlu pasti buah mangga. Nah, yang ketiga yaitu ada cara membuat. Nah, cara membuat yang pertama, siapkan potongan buah, air, dan es batu. Yang kedua, siapkan blender dengan kabel sudah tersambung ke panel listrik. Yang ketiga, masukkan potongan buah, air, dan es batu ke dalam blender. Tutup blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar. Tunggu sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus. Langkah yang nomor 6, kemudian matikan blender. Nah, yang ketujuh dan terakhir, sajikan jus buah dalam gelas anak. Nah, ini merupakan tipsnya yang terakhir ya. Mudah bukan? Jus akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Nah, ini merupakan tips dari penulis untuk pembaca ya anak-anak. Jadi jus buah ini lebih terasa, lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Nah, anak, tadi di teks pertama kita sama-sama membaca teks prosedur yaitu cara membuat jus buah. Nah, di sini ada teks yang kedua yaitu cara mengopak bola pada olahraga bola basket. Ada pula alat dan bahan yang diperlukan yaitu bola basket anak-anak. Nah, tadi cara mengopak bola pada olahraga bola basket ini merupakan judulnya ya. Nah, yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama, sikat badan sedikit membungkuk dan condong ke depan. Kedua tangan memegang bola dengan kedua siku tangan ditekuk sehingga bola berada dekat dada. Langkah yang kedua, langkahkan kaki kanan ke depan sambil mengangkat siku dengan pergelangan tangan diputar ke arah badan. Langkah yang ketiga, dorong bola ke depan sampai kedua lengan lurus. Gerakan diakhiri dengan menunjukkan pergelangan tangan ke arah samping luar. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian penutupnya atau tips atau kesimpulan dari penulis buku baca yaitu latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan mengoper bola setinggi dada untuk jarak dekat. Selamat berlatih. Nah, ini sumber bukunya dari buku aktif berolahraga ya anak, pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, semua setelah tadi kita memahami di teks 1 dan 2, sekarang kita ke bagian latihan. Nah, tugasnya kalian di sini lengkapi petunjuk cara membuat perilaku sesuai dengan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada kata-kata anak-anak, tindakan, setelah, selama, mendidik, siap, disantap. Nah, jawabannya adalah aduk-aduk mie selama 2 menit. Setelah matang, Oke ya, itu adalah salah satu contoh pengertian ataupun penjelasan tentang teks prosedur. Paham ya? Ya. Jadi itu adalah teks prosedur adalah menjelaskan aturan-aturan baik dari dalam membuat masakan, resep masakan, aturan permainan, ataupun tadi menjelaskan prosedur
untuk menunjukkan satu alamat ya. Contohnya misalnya nanti akan ada tugas dari Bapak. Nah, oke, untuk sekarang Bapak akan berikan masing-masing dengan LKPD singkat di sini adalah, perhatikan, kamu baca dulu petunjuknya ya, kamu baca petunjuknya baru kerjakan nanti ya. Silakan baca dulu, dibaca dulu, jangan langsung kerjakan, ikuti petunjuknya dulu. Baca petunjuknya dulu ya. Yang pertama tulis nama dan kelasnya dulu. Oke, perhatikan dulu, Bapak jelaskan dulu semuanya. Bapak jelaskan dulu. Oke ya. Di sini Bapak kalian sudah lihat KPD-nya sudah dilihat. Oke, baca. Di sini Bapak berikan yang sederhana dulu. Urutan bagaimana kamu membuat teks prosedur dari kamu mau tidur sampai dengan bangun tidur, sampai mau berangkat ke sekolah. Kamu urutkan apa dulu. Di sini sudah Bapak berikan gambar-gambarnya. Silahkan kamu urutkan dulu dari mau tidur sampai mau berangkat ke sekolah. Silahkan boleh dikerjakan dari sekarang. Jangan lupa baca dulu petunjuknya dengan baik. Ya, silahkan baca petunjuknya dengan baik. Nanti akan Bapak tunjuk untuk mempresentasikan di depan ya. Udah? Yuk, baca dulu. Tunjuknya baca dulu. Perintahnya baca. Apa yang harus kamu lakukan dulu apa? Baca dulu. Dibaca dulu ya, pelan-pelan. Nggak usah buru-buru. Ya, kamu bacakan udah? Udah lihat kan? Mana? Urutan dulu mana? Urutan dulu. Nah, boleh. Tuh, tulis. Tuh, belajar pada kali kedua. Nah, setelah belajar, aku tidur setelah belajar. Terus apa lagi? Kamu jam berapa? Nah, tulis di sini. Kita dua, habis banget. Ngapain? Apa? Udah. Sarapan dulu, mandi dulu. Nah, gitu tulis dulu ya. Urutannya, jangan perhatian dulu. Urutannya dilihat ya. Dari sebelum tidur. Mana dulu? Ya, ingat ya. Dari sebelum tidur. Sebelum tidur. Ya, Jak. Kenapa? Enggak, di sini yang dulu dulu. Pertama-tama pada dulu. Apa dulu? Pertama-tama dulu. Apa? Dari sebelum tidur kamu ngapain dulu? Apa? Enggak.
itu kan yang bagus, ini mah nggak bagus, yang itu apa dulu. Nah, belajar pada malam itu apa lagi? Nah, itu urutannya satu belajar pada malam, dua tidur setelah selesai belajar, terus tidur ngapain? Nah, iya bangun tidur. Nah, pagi bangun, jadi langsung sarapan apa ini dulu? Nah, itu dulu nih. Benar. Jadi sebelum tidur lo ngapain dulu? Sebelum tidur ngapain dulu? Iya, dan sebelum tidur berarti dulu kan? Ini, nah, ini, berarti udah tidur baru menangkal. Oke, dari sebelum tidur, lihat perintahnya, baca perintahnya makanya. Udah Rod? Siapa yang ada kesulitan? Jangan dulu. Iya, enggak ini lihat yang di situ ada gambarnya sampai apa? Sampai ke mana? Sampai berangkat sekolah dan dia udah. Dan dulu kamu ngapain juga waktu yang sebelum itu ngapain? Ini nggak? Nih, ini tuh baru jadi tidur. Ini ngapain? Kamu tidur bangun orang tua. Bangun, ya itu bangun. Nanti baru kesini, baru kesini. Ini, sebenarnya yang tiga karena dia nggak bagus. Ya, awas, perbuatan yang tidak baik jangan ditulis. Contohnya salah satunya dari apa? Bangun jam atau bangun pukul 7.30 dan siangan kan kalau berangkat sekolah. Nah, kalau yang tidak baik jangan ditulis, nggak boleh ditulis. Ya, udah deh. Mana? Yang mana coba? Yang sebelum tidur ngapain? Ngapain? Sebelum tidur? Apa belajar untuk ngapain? Baru tidur kan? Habis tidur bangun jam berapa? Oh jam 5, bangun jam 7.30. Jam 5 kan? Ini apa lagi? Dibangun ngapain? Mandi? Sarapan dulu apa masih ngobrol sarapan dulu? Nyiapin sarapan. Nah, orang tua dulu, baru sarapan baru. Nanti itu apa? Baca baik-baik dulu ya, awas. Pahami. Sekali lagi, kata kuncinya adalah berang sebelum kamu tidur, dari kegiatan kamu sebelum tidur, ya. Iya. Mandi dulu aku bantu orang tua dulu. Saya sarapan dulu, bantu orang tua dulu. Bantuin suaminya dulu, dan yang bisa apa enggak sadar mah. Baru terakhir berangkat ke sini. Semuanya dia belajar. Di sini buatnya dulu. Nah, siap. Ada yang kesulitan? Apa? Mandi, harus mandi. Sarapan dulu, bantu orang tua. Bantu orang tua dulu, mama dulu sebelum kelihatan.
Sarapannya. Iya mandi dan orang tua. Betul nggak? Mandi dulu baru sarapan dulu baru bantu dulu mama. Baru makan dulu, ini bantu nyiapin. Oke, itu. Apa tulisan? Ya? Udah? Udah ya? Udah selesai semuanya? Kalau sudah sebelum presentasi, semuanya berdiri. Oke? Siap ya? Kita jadi ayam dulu. Ya, semuanya bergerak. 1, 2, 3. Kontak dulu. Dengerin. Ikuti gerakannya. Makin cepat. Makin cepat. Lagi, semakin cepat. Ayo, ya. Oke, goyang.
Semakin cepat. Semakin cepat. Oke. Oke, ya, nah. Oke, gimana untuk pengerjaan LKPD-nya ada yang kesulitan? Ini adalah menyusun masalah-masalah kalian dalam kehidupan kalian yang sering kalian lakukan setiap hari. Bapak yakin semuanya udah paham, ya. Mulai dari tadi mengurutkan, contohnya adalah tadi mengurutkan dari sebelum kamu tidur sampai kamu berangkat ke sekolah. Bapak yakin semuanya udah bisa membuat teks prosedur ataupun mengurutkan urutan kegiatan, urutan sesuai dengan urutannya. Oke, sekarang Bapak mau ada beberapa kelompok yang presentasi ke depan untuk membacakan hasil pengerjaannya. Seperti biasa nanti maju, mengucapkan salam, memperkenalkan diri dan kelompoknya. Baru setelah itu dibacakan hasil pengerjaan LKPD-nya. Tepuk 5B. Kami anak kelas 5, anak hebat, anak pandai, berprestasi, sopan santun. Anak kelas 5B, Oke, siapa yang siap untuk presentasi? Ayo, siapa? Oke, Hafiz sama Patan boleh. Ayo maju silakan, nggak apa-apa. Ayo, Sis, ayo Patan. Anak soleh harus berani. Yo. Perkenalkan diri, nama. Emil, ucapkan salam dulu. Doanya keras. Saya Hafiz akan mempresentasikan hasil. Oke, bacakan. Yang pertama dari sebelum tidur ngapain, Hafiz? belajar pada malam hari. Kedua, tidur setelah selesai kerja. Tiga, bangun tidur pukul 05. Empat, membantu orang tua. Tidak makan makan. Enam, sarapan. Pergi ke sekolah. Itu kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan dari sebelum kamu tidur sampai ke berangkat sekolah. Itu tiap hari kamu lakukan ya, rutin ya. Bapak yakin semuanya sama nggak? Ada yang agak berbeda, mungkin ada yang berbeda urutannya, tidak jadi masalah ya. Itu sesuai dengan kebiasaan kamu, ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Hafiz dan Patan. Ya, berikutnya siapa lagi? Aliza, boleh. Dengan kelompoknya, silakan maju. Ayo. Ayo. Siapa ini dulu? Ucapkan salam seperti biasa, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Aliza,
Kami akan mempresentasikan teks prosedur. Yang pertama, belajar pada malam hari. Yang kedua, yang keempat, mandi pagi. Yang kelima, membantu orang tua. Yang ketujuh, pergi ke sekolah dan pergi pagi. Oke, Sekian Bapak. presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Tinggal dulu. Oke. wabarakatuh. Tadi kamu bantu orang tua. Ya, contohnya apa? Kamu bantuin ngapain? Kalau pagi, bantuin masak, mama masak, nyiapin sarapan buat kamu dan ayah dan kakak gitu ya di rumah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah, oke, beri tepuk tangan untuk Anissa dan kawan-kawan. Boleh siapa lagi? Aldan boleh? Sama Maki, boleh maju? Ayo. Aldan sama Maki. Awas, jadi. Perkenalkan, saya Aldan. Saya Maki. Kami akan membacakan teks belajar ini. Yang pertama, belajar pada malam hari. Yang kedua, tidur setelah belajar. Yang ketiga, bangun tidur pukul 5 pagi. Bangun pagi-pagi. Yang kelima, membantu orang tua. Yang keenam, sarapan. Yang ketujuh, bangun sekolah jam 7 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dua kelompok lagi. Berikutnya boleh Sapia sama Sakila. Nur Salsa. Keras ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras suaranya. Dua, aku tidur setelah selesai kerja. Tiga, bangun tidur pukul 10. Empat, mandi pagi. Kelima, membantu orang tua. Keenam, sarapan. Pergi ke sekolah pukul 7 pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beri tepuk tangan untuk Nur dan Sakila. Satu kelompok lagi. Ya, boleh. Nijam, Lutfan dan Aufa. Silakan maju ke depan. Ayo Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ya, Bapak yakin hampir sama semuanya ya. Kegiatan yang kamu lakukan dari sebelum tidur sampai dengan menjelang kamu berangkat ke sekolah. Oke, silakan yang KPD-nya boleh dikumpulkan biar nanti dilihat sama Bapak. Kelompok ketua kelompoknya saja yang maju. Duduk lagi ya, Bapak.
Demi sabu atau sabu anak sabu tadi detek garis bawah garis bawah sabu kan aku yang nama siapa Oke, baik perhatikan. Dari dulu lagi semuanya. Kalau tadi RKPD-nya berbentuk secara kelompok, kalau sekarang Bapak minta disiapkan kertas lembarnya. Setiap orang disiapkan kertas lembarnya. Udah? Kalau tadi kita belajar tugasnya adalah tentang teks prosedur kompleks yang sederhana. Ada teks prosedur sederhana. Sekarang Bapak mau kalian perorangan, karena alamatnya pasti berbeda-beda. Bapak minta kalian membuat teks prosedur kompleks. Bagaimana kalian dari rumah bisa sampai ke sini? Lewatnya lewat jalan mana? Kamu jelaskan. Ya contohnya seperti ini ya. Kalau yang sering main Roblox pasti tahu. Ya, bagaimana caranya nih orang ini bisa mencapai ke apel? Sama, yang sekarang pun kalau kamu dari rumah lewat mana nih? Saya harus ke kanan atau ke kiri, ke utara atau ke selatan? Ya, yang sering main Roblox pasti tahu ya. Nah, bagaimana caranya? Misalkan Bapak kasih contoh yang mudah di sini. Ya, ini orang ingin sampai bisa dapat apel. Berarti kemana dulu dia? Ke kanan atau ke kiri dulu? Ke kanan atau ke kiri? Iya. Berapa langkah ke kanan? 4 kan? 1, 2, 4 langkah ke kanan. Lalu? 4 langkah maju atau mundur? Ya, berapa langkah? Berapa langkah? 1 langkah, 2 langkah? Ya, untuk mencapai ke kotak ini berarti nah seperti itu. Nah sekarang coba kamu jabarkan dari rumah kamu bisa sampai ke sekolah yang jalan mana saja yang kamu lewati. Kamu jelaskan, kamu buat teks prosedur kompleksnya di kertas selembar masing-masing. Alamatnya setiap orang berbeda. Bapak yakin pasti jalan yang ditempuhnya pun berbeda. Ya, silakan. Dari rumah kamu bisa sampai ke sini, jelaskan dengan menggunakan teks prosedur kompleks. Silakan dari sekarang. Gak usah pakai kotak, dijelasin aja teks. Gak usah pakai kotak seperti ini ya. Ini Bapak hanya perumpamaan. Ya, ini bagaimana caranya? Misalkan nanti lalui jalan mana? Contohnya misalkan kalau dari Walahir, berarti lewat jalan Walahir Albarkah lurus. Ya, patokannya puskesmas. Oh, puskesmas belok kiri atau kanan? Kanan atau kiri? Kalau dari Walahir, puskesmas ke kiri atau ke kanan? Belok ke kiri. Kalau ke kanan, kamu ke Majlis. Ya, dan silakan dibuat dari sekarang. Ayo dibuat dari sekarang. Ya, berangkat dari rumah sampai ke sekolah, jalurnya misalkan lewat jalan apa, belok kemana, belok kanan, belok kiri atau lurus, seperti itu. Ya, dibuat dengan menggunakan teks prosedur kompleks. Bebas. Terusnya, kamu ada tesnya gampang. Iya, Abi mah 2 langkah nyampe ya dia. Cuma tinggal lurus, masuk ke pintu gerbang langsung nyampe.
8, 30-an. Oh, 32 tadi 30. Tadi 30. 49. Berarti 49 99 kali. Apa guys? Jangan jelaskan jalan-jalan yang kamu laluinya. Jelaskan alamatnya jalannya. Yang menjelaskan jalannya ya, alurnya. Alur ininya. Dijelaskan pakai kalimat. Dijelaskan pakai kalimat bukan digambar. Kalau digambar mah dia naramu. Ya, dijelaskan pakai kalimat. Kalau kamu gambar itu namanya Dena. Ini kan teks prosedur. Teks prosedurnya. Dijelaskan pakai itu bukan digambar. Kalau digambar itu namanya Dena. Digambar. Ayo yang sudah. Udah Mas?
Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Kalau sudah, untuk Aliza dan Hasna tolong bantu Bapak untuk mengumpulkan hasil pertanyaan teman-teman. Ayo nak, bantu nak. Karena Aliza kelompok sana, Hasna kelompok sini. Yang lain tetap duduk di tempat duduknya masing-masing. Kumpulkan nak. Sana, ya kamu tengah-tengah. Ya. Sana, ya kamu tengah-tengah aja ya. Sana tengah biar sana tengah. Sana di situ tengah jalan sana. Bukan. Ayo udah dikumpulkan. Ya, pakai mana yang lain? Ayo ya. Udah ya, yuk ya. Oke, baik, perhatikan lagi ke depan sini. Oke, duduk lagi semua, perhatikan di depan. Oke, bisa kalian perhatikan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang nggak? Oke, hal baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa aja? Apa? Ya, cara menyusun teks prosedur. Ada lagi? Ada lagi? Apa nak? Yang kamu dapatkan hari ini nak? Apa? Cara menyusun teks prosedur atau mengurutkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan urutannya. Apakah masih ada yang bingung cara menyusun teks prosedur? Ya, berarti semuanya sudah bisa? Oke. Kesimpulannya apa yang kalian peroleh hari ini? Tadi ya, kita semua mendapatkan ilmu bagaimana cara ya, ada lagi ya mengurutkannya. Artinya kamu juga bisa mengurutkan. Oke. Nah, untuk materi berikutnya adalah nanti untuk besok kita akan belajar tentang teks informatif dan idiom. Jadi silakan kalian baca di rumah ya untuk besok tentang teks informatif dan idiom. Baca dulu di rumah biar begitu besok kalian ke sekolah Bapak menjelaskan, kalian sudah punya bayangan, kalian sudah bisa mendapatkan ilmu sedikit, biar nanti kita tambahkan di sini. Nah, ya pantun sedikit. Ya, nenek sudah tua, hobinya tidur. Jika sakit, bawalah berobat. Kita belajar tentang teks prosedur. Semoga manfaat ilmunya yang didapat. Terima kasih. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan, dan sekarang setelah ini kalian boleh istirahat untuk persiapan sholat asar ya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.